Tidak boleh menjadikan daging kurban sebagai upah, tapi boleh sebagai hadiah. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Apa beda hadiah dengan upah? Hadiah ada, alhamdulillah, tidak ada, tak apa-apa. Tapi kalau upah wajib ada. Kalau tidak ada, mengamuk tukang potong. Maka tukang potong itu jangan dikasih daging sebagai upah, tapi sebagai hadiah boleh. Maka tukang jagal, tukang potong, wahai para pengurus masjid, panitia, jangan jadikan daging kepala, kaki sebagai upah. Tanya dia, kamu bapak tukang jagal potong 1 ekor berapa bayarnya? Kata dia 100.000. Maka iurannya ditambah. Kalau iurannya 2,6 tambah jadi 2,7. Akadnya saya bayarkan ini uang 2,7 sebagai kurban sekaligus biaya operasional. Biaya survei, biaya bawa sapi ke masjid, biaya jaga malam, biaya minum kopi, biaya beli kresek plastik pisau, biaya sarapan pagi, biaya tukang potong dan tukang kulit. Jangan ambil daging kepala, bulu, kaki untuk sebagai upah, sebagai hadiah boleh. 2. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurbanlah baginya. Jadi solusinya bagaimana? Kalau kita bisa mengolahnya, diolah jadi tempat air minum, diolah jadi tempat beduk pukul. Kalau tidak bisa mengolahnya, tidak bisa dimasak, maka dijual, tapi hasilnya jangan dimakan lagi. Dijual, hasilnya dibagikan kepada fakir miskin. Karena pemilik kurban itu ada 3. Yang berkurban, sahabat, kerabat, jiran, tetangga, fakir miskin. Kita untuk apa lagi? Kita udah selalu dapat. Jiran, tetangga juga, kita bagi aja lah ke fakir miskin. Inti dari kurban ini adalah silaturahim kepada sesama dan juga peduli kepada fakir miskin. Jadi yang paling baiknya itu jual aja kulitnya, sisanya, hasilnya bagikan ke fakir miskin. Apakah orang yang belum akikah boleh berkurban? Siapa yang belum akikah jangan berkurban. Tidak ada hubung kait antara akikah dengan kurban. Tidak ada hubung kait. Akikah Abdul Somad itu tanggung jawab bapak saya terhadap saya. Maka setelah saya dewasa, dulu ternyata saya kecil belum diakikahkan, sekarang saya mau kurban, ya kurban aja, tak ada hubung kait. Kurban dengan akikah bukan seperti wudhu dengan sholat. Siapa yang tidak wudhu tak boleh sholat, siapa yang tidak akikah tak boleh kurban. Bukan, tak ada hubungan. Dan akikah itu tidak ada yang menyatakan hukumnya wajib. Sepakat 4 mazhab mengatakan akikah itu sunnat muakkad. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tusbahu anku yauma sabi'ihi. Sembelihkan kambing pada hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang elok-elok, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. Potong kambing, cukur rambut, kasih nama. Itu cara menebus anak. Sunnah. Saya Pak Ustadz dulu tinggal di kampung, orang tua susah, duit tak ada, saya belum diakikahkan. Sekarang saya mau akikah, boleh? Boleh. Bapak ibu yang belum akikah, pulang dari sini cari kambing, akikah, buat acara. Nanti siang undang saya datang. Itu akikah. Masih boleh umur 40 akikah? Boleh. Mana dalilnya? Aqa'an nafsihi ba'da ma bu'itha nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi. Tapi kalau sudah 40, akikah saja, jangan diayun pakai marhaban. Sudah 40 pakai marhaban. Marhaba ya Nur, patah tiang ayunan. Jadi kalau duit saya
cuma 3 juta Pak Ustaz, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Mana yang lebih baik? Saya akikahkan diri saya atau kurban? Yang paling dekat sekarang kurban. Nanti setelah kurban ternyata ada rezeki, baru akikah. Bagi yang belum akikah, Anda tidak dibuat pun akikah itu tidak masalah. Tapi kalau ada orang mau membuat, hukumnya mubah. Tapi kurban sunat muakkad. Berkurbanlah. Duit saya ada 5 juta, dua-dua bagus. Ini 2,5 juta untuk kurban, ini 2,5 juta untuk akikah. Bagus sekali. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung pula sama kita. Allah kalau sudah berhitung sama kita, payah dikasihnya nafas setengah. Sesak nafas. Lepaskan aja. Sebagaimana engkau melepaskan rezekimu, begitu pula lah Allah melepaskan rezeki itu untuk kita. Jangan sampai tak menetes. Allah pun genggam juga. Maka memancing rezeki, lepaskan. Maka Allah. Inilah dalil sebagian masyarakat kita berkurban seekor domba karena Nabi Ibrahim ketika itu ditebus anaknya dengan domba. Yang afdal itu domba Pak Ustaz. Saya bilang, ya nanti saya cari dulu di kitab. Pokoknya domba. Ternyata dia jual domba. Saya bilang yang afdal domba. Makanya, mohon maaf kalau ada di antara bapak yang jual domba. Maka yang ada dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Az-Zuhri mengatakan, mana yang lebih afdal? Yang satu lagi mengatakan, siapa yang datang pada hari Jumat saat pertama seperti berkurban seekor unta. Siapa yang datang pada saat kedua seperti berkurban seekor lembu. Siapa yang datang pada saat ketiga seperti berkurban seekor kambing. Berdasarkan hadis ini, yang afdal itu unta. Karena urutannya Nabi menyebut unta dulu, setelah itu lembu, baru kambing. Akhirnya kelahi antara yang mengatakan unta dan kambing. Dan kedua-duanya nggak berkurban. Lalu sebetulnya yang afdal itu mana? Maka kedua-duanya tidak afdal. Yang afdal adalah yang paling banyak dagingnya. Karena kurban itu standarnya daging. Jadi ada orang berkurban 1 ekor kambing, tapi kambingnya kambing besar yang 1 ekor 200 kilo. Itu afdal daripada berkurban seekor sapi, sapi kurus 7 orang. Tapi yang berkurban 1 ekor sapi, sapinya sapi limusin 1 ton. Itu afdal. Lalu datang yang satu lagi mengatakan, gak penting sapi besar atau kambing besar, yang penting hati kita ikhlas karena Allah. Itu yang paling kebetulan dia jamaah masjid Al-Jazir. Berapa banyak orang yang berkurban gak dapat pahala kurban, tapi berapa banyak orang yang gak berkurban hanya niat kurban dan sudah dapat pahala karena dia dengar kata sambutan dari Ustaz Heru. Mudah-mudahan kita semua dapat dua-duanya, pahalanya dapat dan kita berkurban. Boleh nggak berkurban dengan uang arisan? Atau kita berhutang untuk berkurban? Boleh? Boleh aja semua. Kan pura-puranya ibu-ibu arisan nih 100.000, orangnya 30, berarti dapat uang 3 juta nih Pak, pura-puranya. Tapi masih ada utang lagi 15 kali, berarti masih ada utang 15 bulan lagi, kan arisan dicicil. Jadi begini, yang harus istitoah, yang harus mampu itu cuman haji saja. Haji tak boleh berhutang, karena haji hukumnya cuma 1, wajib bagi yang mampu, titik. Tapi kurban dengan akikah boleh berhutang, karena akikah dan akikah kurban ya, maaf ya, kurban dengan maaf. Kalau haji harus mampu, tapi untuk kurban dan untuk umroh itu tidak harus mampu. Makanya umroh dan kurban ada 2 hukum.
sunnah bagi yang tak mampu, wajib bagi yang mampu. Maka boleh gajian tanggal 25, gajian tanggal 5 pinjam duit kawan dulu untuk berkurban, pakai uang arisan untuk berkurban, boleh. Ustazah, nanti kalau nggak terganti hutangnya gimana? Kalau hutangnya nggak terganti, kurbannya tetap sah, tapi nggak bayar hutangnya berdosa. Kurbannya sah. Makanya nanti kan kita ada hari perhitungan, Pak. Ada hari hisab, dihitung berat dosa dan pahala kita. Contoh, kurban pahala, nggak bayar hutang berdosa. Solat pahala, nyuri uang suami dosa. Solat pahala, buka aurat berdosa. Ke masjid pahala, bergosip berdosa. Nanti dihitung berat dosa dan pahalanya. Jadi ditimbang amal itu satu persatu, jangan digabung-gabung. Contoh, banyak yang sampaikan ke saya, "Woi, Ustazah, itu dia rajin sholat ke masjid tapi bergosip dia. Bagus aku lagi nak sholat, tak ada gosip aku doa ya." Tak bisa begitu. Dia ditimbang satu persatu. Ke masjid dia dapat pahala, bergosip dia berdosa dia. Ustazah, ya, jilbabnya panjang, tapi tukang gosip. Bagus aku lagi, tak berjilbab aku doh. Nggak ada aku gosip doh. Biasanya tanya balik tuh, Pak, ibu barusan gosipin siapa? Iyo juga ya Ustazah ya. Jadi dia nutup aurat, dia berpahala, bergosip dia berdosa. Jadi amal tuh ditimbang satu persatu. Jadi silahkan berkurban dengan berhutang kalau mau, tapi usahakan utangnya terukur. Selanjutnya nomor 7, konsepnya beda lagi. Boleh tidak berkurban tapi masih ada hutang. Ini tengok dulu hutangnya Bapak Ibu. Kalau hutangnya jatuh temponya masih lama, jatuh temponya masih tahun depan, 2 tahun lagi, maka silahkan kurban duluan. Tapi kalau jatuh temponya, kurbannya saat kita jatuh tempo hutangnya saat kita kurban, maka dulukan hutang dulu. Paham ya? Tapi kalau yang tak boleh itu hutang yang dulu-dulu jatuh tempo tak dibayar, pas kurban semangat. Ada orang semangat kurban hutang banyak tak dibayar. Berfoto pula tuh, bau-bau sini bau. Update status, Masya Allah, tabarakallah besti, aku berkurban tahun ini, rezeki lancar alhamdulillah, foto-foto dengan kerbau. Upload Instagram, upload Facebook. Datang orang yang dihutang tuh sakit jantungnya, hutang kok nak kau bayar, semangat kau kurban. Itu yang tak boleh. Biar pendek tapi masuk semua daripada panjang masuk separuh. Kalau ibu-ibu aku tanya jujur Bu, mana lebih bagus, pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Ini ceramah, jangan mikir yang lain kalian. Ini ceramah nih, jangan mikir yang lain. Coba mana? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah tuh, kan menang pendek tuh masuk semua. Pada panjang masuk separuh kan gak enak ya Bu. Ceramah, jangan mikir yang lain.